mulai melakukan rincian, ya. Tapi dalam rincian ini tidak lagi menyinggung khobarnya kana ataupun isimnya ina dan juga tawabi, karena itu sudah disinggung dalam marfu'atul asma. Ya. Maf'ul bih secara bahasa man waqa'a alaihil fi'lu. Jadi sesuatu yang terpapar pekerjaan. Baik pekerjaan itu sifatnya hissi, jadi ada wujudnya secara fisik gitu ya, bisa ditangkap oleh organ indrawi kita, semacam dorabtu Zaid dan saya memukul Zaid, atau nanti fi'ilnya itu sifatnya maknawi, jadi tidak bisa kita buktikan dengan panca indera. Contohnya ta'alam tu al-masalah, saya mempelajari masalah. Konsep mempelajari masalahnya ini kan sesuatu yang tidak kelihatan, hanya menunjukkan cirinya saja, tapi tidak mewakili konsep belajarnya. Fa inna darba hisiyun wa ta'lim maknawiyun, karena darab itu nilainya hisi, sedangkan taklim itu nilainya maknawi. Wa fi istilahi nuhati madzukira bi qaulihi wa wal ismu al mansubu alladhi yaqau bil fi'lu. Sedangkan menurut istilah para ahli nahwu itu adalah isim yang dibaca nasab yang terpapar sebuah pekerjaan. Nah, kok kayaknya sama aja ini antara nahwu dan definisi lughahnya. Sebenarnya kalau kita cermat ada perbedaan. Karena kalau secara lughah ini konsentrasinya pada seseorangnya. Seseorang yang terkena pekerjaan. Seseorang yang terkena pekerjaan. Terlepas nanti dia itu berposisi sebagai fa'il, berposisi sebagai mubtada, ya kalau ia terkena sebuah pekerjaan maka akan kita sebut dia sebagai maf'ul. Macam itu. Sedangkan kalau dalam kategori nahwi tidak, kategori nahwi ini konsentrasinya terdapat pada ada kata bendanya gitu. Jadi manakala ada kata benda yang terbaca nasab, nah, yang ia itu terkena sebuah pekerjaan. Nah, maka inilah yang disebut dengan maf'ul bih dalam kategori nahwu. Ya meskipun mungkin pengertian ini bisa jadi akan disalah-salahkan ya oleh para ahli mantik. Kenapa? Karena menyebutkan hukum, jadi terbaca nasab. Karena seharusnya namanya definisi itu tidak ada hukumnya. Definisi itu murni mengurai hal-hal, mengurai faktor-faktor internalnya dengan tanpa menyebutkan hukum. Karena hukum ini faktornya eksternal. Gitu. Contoh kayak definisi sholat kan pekerjaan dan ucapan yang diawali dengan takbir yang diakhiri dengan salam. Tidak menyebutkan hukum. Nah, memang ideal ya kalau secara mantik ya pengertiannya adalah isim yang nanti di sana ia terpimpa pekerjaan. Isim dari suatu hal ya, isim yang nanti terpimpa pekerjaan. Makanya di sini oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan ditafsiri bahwa saya maf'ul bih itu dalam istilah nahwu adalah isim yang tertimpa pekerjaan dari fa'il. Itu tidak menyebutkan hukumnya, melainkan faktor internalnya itu apa? Ya. Muatan dari maf'ul bih itu apa? Yakni isim yang ia tertimpa atau ia terkena, terpapar pekerjaan dari fa'il. Di sini contohnya dorabtu Zaidan wa raqibtu al-farosa ya. Dorabtu Zaidan wa raqibtu al-farosa. Sebenarnya dari contoh ini saja sudah cukup jelas ya, kita bisa mengidentifikasi dari contoh yang sudah disebutkan bahwa di sini Zaid dan Faros itu adalah isim yang ia terkena makna, ya terkena arti dari kata benda yang sebelumnya telah disebutkan. Dalam kasus dorabtu Zaidan, berarti Zaid ini yang terkena makna dari kata pukul itu. Pada rokitu al-farosa, berarti kuda inilah yang terpapar konsep rukub, konsep ditunggangi. Zaid maf'ul bih untuk dorabtu, Faros maf'ul bih untuk rokibtu. Nah, dan di sini
percontohan yang telah disebutkan, ya, sebenarnya secara tidak langsung memberikan isyarat bahwa saya tidak ada perbedaan antara maf'ul bih, baik dia berakal ataupun tidak, di sana tidak ada unsur perbedaannya. Ya, tidak ada unsur perbedaannya. Tidak ada unsur perbedaannya antara berakal atau tidak, gitu ya. Yang penting di sana itu objek, terlepas makhluk hidup atau benda mati sekalipun. Kalau Faros kan di sini dia masih makhluk hidup, hanya saja nggak berakal. Tapi sebenarnya lebih luas daripada itu. Nggak apa-apa kita punya objek yang sifatnya benda mati. Contohnya akal itu al-khubza. Saya makan roti. Roti ini lebih dari sekedar tidak berakal, dia bukan makhluk hidup. Ya, dia bukan makhluk hidup. Untuk maf'ul bih wa ala qismaini, maf'ul bih ini ada dua macam. Yang pertama zahir, ya, sebagaimana klasifikasi yang berlaku untuk fa'il juga ada zahir, ada mutnar. Maf'ul bih pun ada zahir, ada mutnar. Fa zahir ma taqaddama dzikruhu, yang zahir ini yang sebelumnya sudah disebutkan, ya. Wa zaidun wal farosu, ya, zaidun dan faros yang sebelumnya menjadi maf'ul bih yang sudah disebutkan dalam percontohan sebelumnya. Sedangkan kalau mutnar ini ada dua macam, ya, isim domir ada dua macam, sebagaimana isim fa'il yang berbentuk domir ada dua macam. Domir pada maf'ul bih juga ada dua macam. Yang pertama mutasil, untuk pengertiannya sudah pernah kita singgung, ya, yakni sebuah kata benda la yubtada'u bihi, yang tidak memungkinkan untuk digunakan menjadi mubtada, nggak bisa dibuat menjadi mubtada. Tidak bisa dibuat untuk menjadi mubtada dalam kondisi apapun. Jadi nggak ada istilahnya nanti kayak domir nasab kan hu gitu ya, dorobahu. Nggak ada hu zaidun gitu, nggak ada. Mau cari sampai zaman mau dicari dari zaman Nabi Adam atau dari zaman sebelum ada apa-apa sampai besok hari kiamat kita abadi di surga, nggak ada ceritanya hu berupa dhamir mutasil diletakkan di depan, itu enggak ada. Ketentuan yang pertama demikian. Yang kedua, dhamir mutasil itu dia hanya bisa diletakkan setelah ilah dalam dia tidak bisa diletakkan setelah ilah, gitu ya, dalam kondisi normal. Jadi enggak ada istilahnya umpama doroba ilaka begini, enggak ada kalau tidak dalam kondisi darurat. Kalau dalam kondisi normal nggak boleh doroba ilaka gini, nggak boleh. Makanya di sini dicontohkan nahu al-kafu min ra'aituka. Pada contoh ra'aituka ini nggak boleh. Andaikan kita katakan ma ra'aitu ilaka semacam ini nggak boleh dalam kondisi normal. Kecuali dalam kasus darurat syair untuk menyesuaikan dengan wazan syair itu nanti diberi dispensasi. Boleh. Nah, makanya di sini disebutkan kadangkala praktek semacam ini maro itu ilaka ini bisa terjadi tapi tidak dalam kondisi normal. Contohnya darurat syair. Berikutnya untuk maf'ul bih yang berupa domir, ya, tapi terbaca nasab. Maf'ul bih yang berupa domir namun terbaca nasab. Di sini contohnya adalah iyyaka na'budu dalam kasus yang munfasil, ya. Domir maf'ul bih, ya, otomatis kan kalau maf'ul bih fi mahali nasbin gitu, tepatnya fi mahali nasbin. Yang munfasil contohnya pada kata iyyaka na'budu. Nah, untuk munfasil ini adalah domir yang memungkinkan untuk digunakan sebagai mubtada. Maksudnya mubtada di sini tidak melulu berkonsep mubtada, tapi dia bisa digunakan awalan dari kalam. Dia memungkinkan digunakan awalan dari kalam meskipun toh tidak berposisi sebagai mubtada. Contohnya iyyaka na'budu. Nah, dalam kasus iyyaka na'budu, iyakanya ini dia tetap berposisi sebagai maf'ul bih, hanya saja ifib tidak il kalam.
dalam permulaan, dalam pembukaan komunikasi, ia diletakkan di depan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan boleh terletak setelah ila dalam kondisi normal. Contohnya mana butuh ila iyaka. Nah. Domir mutasil ini nanti ada 12. Ya, contohnya nahwu qaulika dorobani. Nah, ini contoh yang mutasil. Tapi perlu diingat ya, dorobani ini yang domir hanya ya-nya saja. Untuk nunnya adalah nun wikoyah. Sebagaimana dulu pernah saya singgung di pembahasan apa ya? Seingat saya pernah. Jadi kan notabene-nya fi'il itu dia tidak mau menerima jar. Sedangkan kasroh itu merupakan ciri dari fi'il. Ciri dari isim. Sehingga fi'il ini nggak mau, mudahnya dia nggak mau menerima ciri isim, ya kan, yang diwakili oleh kasroh itu. Nah, untuk menjaga supaya ba lam fi'il dari doroba ini tidak terbaca kasroh karena ada ya mutakalim, maka di tengah-tengahi oleh nun yang disebut dengan nun wikoyah. Wikoyah itu artinya menjaga, memprotek, ya, dia menghalangi gitu, supaya fi'ilnya tidak terbaca kasroh. Sehingga terbaca kasroh nunnya. Dorobani. I'rabnya doroba fi'il madi. Ya, doroba fi'il madi. Nunnya nun wikoyah. Ya, nunnya nun wikoyah. Ya-nya domir mutakalim maf'ul bih. Otomatis kalau maf'ul bih dia fi mahali nasbin. Hanya saja kasus ya mutakalim di sini mabni ala sukun. Itu contoh pertama dari domir mutasil, ya, dalam konsep maf'ul bih. Kemudian yang kedua adalah ada pada kata dorobana. Nah, dorobana dibaca fathah baknya. Loh, emang apa bedanya dorobana dengan dorobena dengan dibaca sukun baknya? Nah, coba kira-kira Pak Purnomo, apa bedanya Pak dorobana dan dorobena? Apa kira-kira? Mungkin lagi sibuk ini Pak Purnomo. Ukhti Nur Khair. Ya. Apa bedanya dorobana dan dorobena? Mungkin kalau dorobana nanya fa'il, kalau dorobana nanya maf'ul. Iya, tepat sekali. Jadi karena dorobena, ya, kalau dorobena termasuk konsep dari domir rofa mutaharik, domir bermahal rofa yang berharokat, itu kan mengharuskan sukun huruf sebelumnya dari fiilnya. Mau dia na, mau dia tu, pokoknya kalau dia domir yang berharokat itu akan menuntut sukun huruf akhir fiil sebelumnya. Contohnya ya mulai dari dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna, semuanya sukun. Nah, berbeda halnya dengan domir mahal nasab. Nggak menuntut terbaca sukun huruf sebelumnya. Jadi pada kasus dorobana, ini adalah domir mutakalim ma'ahu ghairuhu au mu'adzim nafsah yang fi mahali nasbin. Karena konsepnya adalah maf'ul bih dan na ini mabni sukun. Loh, Ustadz itu ada harokat fathahnya kok mabni sukun. Nah ini kita perlu jeli ya. Untuk na ini huruf akhirnya adalah alif. Fathahnya itu nunnya. Alifnya sukun. Dan alif itu sampai kapanpun tidak berharokah. Kalau ada alif yang berharokah berarti dia hamzah wasol. Karena begini, hamzah sama alif itu saudaraan gitu ya. Kadang hamzah itu numpang di alif, kadang hamzah itu numpang di wawu, kadang hamzah numpang di ya, kadang nggak numpang dia, santai aja sendirian. Kadang juga hamzah ini berbentuk alif yang sehingga disebut sebagai hamzah wasol. Bisa dimengerti ini ya? Bisa lah, gampang. Berikutnya saya teruskan. Dorobaka dengan dibaca fathah kafnya
Kafnya adalah domir mukhotob, lawan bicara, satu orang laki-laki. Mabni fathah mahal nasab maf'ul bih. Berikutnya dorobaki dibaca kasroh, faknya domir mukhotobah. Nah, jadi kita bisa tahu gendernya ya. Kalau K itu laki-laki, kalau K itu perempuan. Karena domir mukhotobah untuk perempuan. Mabni kasroh mahal nasab maf'ul bih. Dorobakuma ini untuk dua orang lawan bicara. Mabni domah. Loh, kan akhirnya alif, bukan. Dorobakuma ini huruf yang dianggap kalimah yang dianggap domir itu kafnya saja. Jadi yang domir itu kafnya saja, mabni domah mahal nasab sebagai maf'ul bih. Mimnya harfu imat. Harfu imat itu huruf sebagai pijakan. Untuk apa? Untuk alifnya. Yang alifnya itu harfun dalun ala tasniyah. Jadi mim dan alif itu adalah kalimah harf. Saya ulangi, mim dan alif adalah kalimah harf. Mim sebagai pijakan alif nantinya, dan alif sebagai harf yang menunjukkan mukhotobnya itu dua orang. Untuk domirnya, isim domirnya yang maf'ul bih yang bermahal nasab itu adalah kaf yang terbaca domah. Bisa dimengerti? Salah ya. Jadi Uma itu ternyata ada rinciannya. Yang domir kafnya, mimnya kalimah harf, alifnya kalimah harf. Berikutnya lagi dorobakum. Nah, dorobakum kafnya adalah domir jamak mudzakkar mukhotob, mabni domah mahal nasab maf'ul bih. Mimnya adalah alamatul jam'i. Loh Ustaz, itu kan sama-sama mim. Satunya dorobakuma, satunya dorobakum. Kok konsepnya beda? Ya nggak masalah, nggak masalah. Karena sama dalam perwujudan bukan berarti sama dalam pemaknaan. Itu yang harus kita pahami ya. Ya kalau hanya mengacu kepada huruf yang sama, domir mutakalim ma'al ghair, yang rofa dan yang nasab itu kan sama-sama na. Dorobna dan dorobana. Meskipun secara perwujudan sama, cuman kan konsepnya berbeda. Satunya berlaku sebagai pelaku, yang lain berlaku sebagai objek. Nah di sini juga sama. Sama-sama mimnya, sama-sama kalimah harufnya. Yang satunya berfungsi sebagai harfu imat, yang lain berfungsi sebagai alamah jamak. Nah, memang ini perlu ketelitian ya. Perlu kejelian. Berikutnya ada dorobakuna. Nah, dorobakuna kafnya ini domir jamak inas mukhotobah. Mabni domah mahal nasab dan maf'ul bih. Ya sama kayak ini. Ini jadi dua contoh ini ya, dua contoh ini. Yang domir itu kan hanya kafnya saja. Nah, meskipun sama-sama kaf, ya sama-sama kaf. Cuman konsepnya beda. Yang pertama domir jamak dzukur mukhotobin. Yang satunya adalah domir jamak inas mukhotobat. Padahal sama-sama bentuknya adalah kaf. Sama kafnya. Tapi ternyata aplikasinya berbeda. Satunya domir jamak dzukur mukhotobin. Satunya domir jamak inas mukhotobat. Padahal sama-sama mabni domah, sama-sama mahal nasab, sama-sama maf'ul bih. Tapi ternyata ia adalah domir yang berbeda meskipun sama dalam wujudnya. Serupa lafadznya, tapi tidak serupa maknanya. Nah, dibuktikan apa? Ada nun di belakangnya sebagai alamat jamak. Ada nun di belakangnya sebagai alamat jamak niswah ya, sebagai alamat jamak niswah. Berikutnya ada dorobahu. Nah, dorobahu haknya domir mudzakkar ghaib, mabni domah mahal nasab maf'ul bih. Ini kita beralih ke domir yang ghaib tapi yang mutasil. Nah, dorobaha haknya domir mu'annas mukhotabah. Bukan hanya huruf haknya ya. Bukan hanya huruf haknya. Melainkan adalah ha
Jadi kalimah isimnya satu paket antara ha dan alif. Sehingga dia dikatakan mabni sukun karena huruf akhirnya adalah alif di sini. Mahal nasab sebagai maf'ul bih. Nah, yang membedakan dengan bentuk mudzakarnya apa? Mudzakarnya memang dhamir ha. Haruf ha ini memang. Nah, jadi beda ya. Satunya ha, satunya ha. Satunya hanya satu haruf. Jadi kalimah dhamir satu haruf. Ha, ha, ha. Kemudian untuk mu'anasnya adalah dhamir dengan dua haruf. Satu kalimah dhamir dengan dua haruf, yakni ha pertama. Ha kedua alif. Nah, kalau yang ha ini nanti dia mabni dhammah, yang ha ini mabni sukun. Nah, semacam itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai sini dulu, silahkan. Enggak ada ya. Ukti Ikrimah mungkin mau tanya, enggak? Ya, oke. Saya lanjutkan kalau gitu. Berikutnya ada dorobahuma. Nah, haknya dhamir musanna. Ya, musanna menunjukkan arti dua orang. Dhamir untuk musanna, kata ganti untuk musanna. Ya. Atau dhamirus nain. Biasanya kalau pakai bahasanya tuh fasaniyah itu dhamirus naini. Dhamir untuk dua orang. Ya. Yang keduanya ghaib mabni dhammah mahal nasab sebagai maf'ul bih. Kemudian mimnya adalah harfu imad ya. Adalah harfu imad. Jadi harf sebagai pijakan, alifnya harf dal ala tasniyah. Dorobahum. Ha itu domir jamak dzukur. Domir jamak untuk laki-laki yang ghaib mabni dhammah dalam mahal nasab maf'ul bih. Untuk mimnya adalah alamat jamak. Mimnya adalah alamat jamak. Berikutnya ada dorobahuna. Sama dorobahuna ini yang domir adalah haknya jamak mu'anas ghaibat mabni dhammah mahal nasab maf'ul bih. Untuk nunnya adalah alamat jamak niswah. Nunnya adalah alamat jamak niswah. Jadi yang domir hanya haknya. Untuk nunnya kalimah harf sebagaimana hum. Mimnya itu kalimah harf alamah jamak. Ini untuk domir-domir mutasil yang ghaib. Sekarang kita akan membahas domir maf'ul bih mahal nasab yang munfasil. Ada 12. Pertama iyaya. Iyaya. Ini ulama sebenarnya juga khilaf. Apakah domirnya iyaya satu paket atau hanya iyanya saja dan iyanya itu harfu takalum. Nah, sebenarnya ada khilaf juga begitu. Maka ketika dikatakan ma'akrom itu ila iyaya, untuk i'robnya manya nafiyah, kalimah harf ya. Dia kalimah harf mabni sukun, nggak punya mahal i'rob. Untuk akrom tu adalah fi'il dan fa'il ya. Kalau mau kita urai, akrom tu fi'lun mabniun ala fathin muqaddarin mana amin zuhurihi. Kenapa dia tidak bisa menampilkan fathahnya? Kenapa? Litisolihi bidhamir rafi al mutaharik. Karena dia bertemu dengan dhamir rafa mutaharik. Nah, atau kalau langsung kita mengaplikasikan sukun juga enggak apa-apa karena litisolihi bidhamir rafa al mutaharik. Emang ada khilafiyah apakah fathahnya itu muqaddar nantinya atau dia mabni sukun. Kemudian untuk tu adalah fa'ilnya sebagai domir ya, mabni sukun. Ila adatul hasr atau adatul istisna. Ya, adatul hasr nggak apa-apa. Ini kaitannya nanti dengan ilmu balaghah. Wa in syi'ta qulta illa harfu li ijabin nafi. Kalau kau ingin katakan boleh. Illa itu adalah harf untuk mempositifkan nilai negatifnya. Karena awal di sini sudah ada negatif ma'akrom tu
maka ilah ini akan membalik hukumnya menjadi positif. Saya tidak memuliakan kecuali kamu. Ma akromta, kamu nggak memuliakan kecuali kepadaku. Atau ya disebut adatul istisna mulghah. Piranti istisna mulghah yang terabaikan. Ya. Terabaikan kenapa? La amalalah, karena ilahnya tidak beramal dalam kasus ini. Nanti ada dalam pembahasan istisna. Ada istisna mutasil, ada istisna munqati, ada kalam mujab, kalam manfi, dan kalam nakis. Ya. Berikutnya ada iya. Iya ini dhamir nasab munfasil mabni sukun mahal nasab maf'ul bih untuk akrom tuh. Jadi kan kalau iya ya iya begini akhirnya kan alif ini. Akhirnya alif. Kemudian untuk yang akhir itu harfun dalun alal mutakalim. Nah, sebagaimana saya singgung tadi, dia adalah haraf yang menunjukkan nilai mutakalim. Berikutnya iyana. Iyana mutakalim ma'ahu ghairuhu atau mu'adzim nafsah. Ya iyanya, kalau nanya ya harfun dalun alal mutakalim wa ma'ahu ghairuhu gitu ya. Iyaka juga sama untuk iyaka. Iyaka berarti ya domirnya itu iyanya maaf. Kafnya itu ya harful khitab. Iyaki harful khitab lil mukhatabah. Iyakuma lil mukhatabah ini. Iyakum jam'i dzukril mukhatabin. Iyakuna jam'il inasil mukhatabat. Jadi seluruh iya dalam contoh-contoh yang telah disebutkan semua itu nilainya adalah dhamir. Dan semuanya bisa kita katakan dhamir mahal nasab, munfasil, mabni sukun, ya, fi mahali nasbin. Dan memang berada dalam mahal nasab, maf'ul bih. Ya. Untuk yaknya yang awal harfun dalun alal mutakalim. Nanya dalam iyana harfun dalun alal mutakalim wa ma'u ghairu awil mu'adzim nafsah. Kafnya dalam contoh berikutnya untuk mukhatab, untuk mukhatabah, mukhatabaini, mukhatabina atau mukhatabat. Mim dalam iyakuma harfu imad, alifnya harf dalam al-tasniyah. Mim ada iyakum harfun dalun al mukhatabin. Nun dalam iyakuna harfun dalun ala jami'in niswa. Iyahu. Ya, iyahu. Mufrad mudzakkar ghaib. Haknya hafdal al ghaibah. Iyaha mufradah ghaibah. Mufradah ghaibah jadi wanita. Mufradah ghaibah. Iyahuma musanna ghaibah ini. Iyahum jam'i dzukuril ghaibin. Iyahuna jamak mu'annas ghaibat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya, untuk bab maf'ul bih silahkan yang mau bertanya. Silahkan yang mau bertanya. Nanti kalau sudah saya lanjutkan ke pembahasan masdar atau familiar ya disebut maf'ul mutlak oleh para ahli nahwu yang lain. Tapi memang di sini Ibnu Ajurumi Syekh Son Haji lebih sering menyebutnya dengan istilah masdar, Ya karena mengacu memang umumnya yang digunakan sebagai maf'ul mutlak itu adalah kalimah yang bersighah masdar. Umumnya begitu, ya umumnya begitu. Tapi itu bukan acuan pastinya. Karena secara praktik juga kadang ada yang berposisi sebagai maf'ul mutlak, ya, berposisi sebagai maf'ul mutlak, tapi dia itu bukan dari masdar. Biasanya disebut sebagai naib maf'ul mutlak. Ada yang menyebutnya dengan istilah naib maf'ul mutlak.
Oke, supaya tidak berlama-lama, langsung saja kita bahas di sini. Bab masdar dinamakan maf'ul mutlak. Bahwa al-ismu al-mansubu alladzi yaji'u salisan fi tasrif fi'il. Isim yang dibaca nasab yang berurutan nomor 3 dalam tasrif fi'ilnya. Sebagaimana contoh ucapanmu doroba yadribu dorban. Nah, sebagaimana contoh ucapanmu doroba yadribu dorban. Yakni anal masdaro wal ismu ay ismul hadathi alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Jadi yang dikehendaki dengan masdar adalah sebuah kata benda. Kata benda yang memiliki arti peristiwa. Ya, saya ulangi. Masdar atau maf'ul mutlak adalah isim atau kata benda yang menunjukkan arti peristiwa yang berurutan nomor 3 dalam tasrif fi'ilnya. Yakni dalam perubahan dari satu sigoh ke sigoh lain. Dari satu bentuk kata berdasarkan perubahan artinya ke bentuk perubahan yang lain. Nah, contohnya doroba yadribu dorban. Nah, di sini ya sudah berubah bentuknya, yang awalnya dari fi'il madhi berubah ke mudhari. Dari mudhari berubah ke masdar. Jadi pertama format mendasarnya itu fi'il madhi. Jadi ini kita mengacu konsep tasrif ya, konsep sorof. Karena memang sorof ini kan diprakarsai oleh ulama Kufah. Ulama Kufah itu ulama Kufah itu berpendapat ya, ulama Kufah itu berpendapat bahwasanya isim yang kata dasar ya, kata dasar dari semua kata itu ya berawal dari fi'il madhi. Barulah diteruskan fi'il mudhari. Nah, setelah dari fi'il mudhari barulah nanti menjadi masdar. Ini menurut ulama Kufah. Sedangkan kalau menurut ulama Basrah enggak begitu. Kalau ulama Basrah itu justru asal muasal kata itu ya awalnya dari kalimat isim, awalnya dari masdar malah ya. Kalau ulama Basrah itu berpendapat awal kata itu semua dari masdar. Nah, tapi sayangnya ulama Basrah ini nggak memiliki konsep sorof secara mandiri. Ya, beliau itu tidak memiliki konsep sorof secara mandiri, sehingga memang tidak dijadikan acuan dalam ilmu sorof. Ya meskipun kita tidak menutup mata ya, dalam konsep nahwu ulama Basrah itu sangat diunggulkan. Tapi dalam kasus sorofnya mereka nggak punya konsep tersendiri. Ada namanya konsep istiqaq, tapi itu tidak terurai dengan baik, tidak terkonsepkan dengan baik. Nah, jadi pertama madhi, kedua mudhari, ketiga masdar. Contohnya doroba zaitun dorban, doroba fi'il madhi, zaid sebagai fa'il. Nah, dorbannya ini maf'ul mutlak. Terbaca nasab dengan doroba. Boleh juga mansubun alal terbaca nasab atas konsep masdar di doroba yang amilnya adalah doroba. Maf'ul mutlak atau masdar ini ada dua macam, kismani, lafdiyun wa maknawiyun. Jadi ada konsep maf'ul mutlak yang sama lafadznya dengan fiilnya. Ada yang maknawi, senada dalam makna namun tidak dalam pelafalannya. Makanya di sini disebutkan fa'id fafaqa lafdhu lafdhu fi'lihi fa huwa lafdiyun nahwu qaulika qataltuhu qatlan. Kalau format katanya, format pelafalannya itu adalah sama dengan pelafalan fiilnya, maka adalah contoh dari masdar yang lafzi. Contohnya qataltuhu qatlan, atau mudahnya memang masdar ini ditasrifkan dari fiil. Ya, masdarnya memang ditasrifkan dari fiil.
Nah, wa in wafaqa makna fi'lihi duna lafzi fa huwa ma'nawiyun. Serasi dalam makna fi'ilnya namun tidak dengan lafadznya adalah masdar atau maf'ul mutlak maknawi. Karena nilai identifikasi keserupaannya tidak lagi secara lafadz, atau mudahnya lafadz masdarnya itu tidak diambilkan. Lafadz masdarnya tidak diambilkan dari fi'il madinya. Jadi antara masdar dan fi'il madinya secara pelafalan itu adalah memang kalimah yang berbeda. Adalah memang kalimah yang berbeda. Meskipun maknanya sama. Makanya disebut maknawi secara makna saja. Contohnya jalastu qu'udan, qumtu wukufan. Ya. Ya artinya sama, jalastu qu'udan sama jalastu julusan itu sama. Artinya ya saya benar-benar duduk gitu. Atau qumtu wukufan, ya saya benar-benar berdiri. Nah, karena julus dan qu'ud itu satu makna sebenarnya. Kama anal qiyam wal wukuf di makna wahid. Ya qiyam wukuf itu sama, julus dan qu'ud itu juga sama. Nah, masing-masing dari qu'ud dan wukuf terbaca nasab sebagai konsep masdar atau sebagai konsep maf'ul mutlak. Dinasabkan oleh apa? Fi'il alladzi qablahu, oleh fi'il yang telah disebutkan sebelumnya. Wa yakfi ittifaquha fil makna wa in ikhtalafa fil lafzi. Enggak apa-apa, enggak masalah keserasian secara makna meskipun telah secara perlafalan berbeda. Menurut Qil ini ya, menurut Qil yuqaddaru lahuma fi'lun muwafiqun fil lafzi. Menurut Qil nanti akan dipersepsikan di sana sebuah fi'il yang senada secara lafadznya juga. Jadi lafadznya harus sama tapi lafadznya itu nanti diperkirakan begitu. Contohnya jalastu wa qa'atu qu'udan. Jadi di sana ada kata qa'atu yang disimpan gitu ya, ada lafadz qa'atu yang disimpan. Contohnya qumtu wa waqaftu wukufan, tapi ini menurut Qil saja, tidak perlu diikuti. Wa dzalika takallufun. Ini praktik yang merepotkan diri sendiri, ya. Ini praktek yang payah, yang menyulitkan diri sendiri. La hajata ilaihi, enggak perlu dilakukan yang semacam ini. Enggak perlu repot-repot lah istilahnya, enggak perlu repot-repot begitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan atau tidak kira-kira? Enggak ada ya. Kalau nggak ada, kita akan lanjutkan besok membahas dzaraf zaman dan dzaraf makan. Untuk sekarang saya cukupkan dulu sekian. Jadi besok Sabtu ya. Dan Ahad insya Allah tidak libur karena kemarin sudah kebanyakan libur ya. Jadi kita lanjutkan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.